Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita kembali membicarakan tentang tokoh sufi yang sangat terkenal di zaman Bung Karno ya. Bahkan diklaim sebagai gurunya Bung Karno itu. Kalau melihat dari jabatannya banyak sekali, keilmuannya luar biasa. Tapi adalah seorang tokoh sufi yang sangat terkenal dari Thariqat Naqsabandiyah. Bahkan sepertinya langit dijunjung keilmuan berkaitan dengan sufistiknya itu. Itu di antaranya. Ada dua ulama di Indonesia yang pengaruh polarisasi pemikiran. Satunya itu pemikiran Profesor Qadirun Yahya tadi, tokoh Thariqah Naqsabandiyah. Kemudian yang kedua itu Azyu Mardi Azra. Jadi Dedemit Gondoruo Metafisika itu taksnya. Jadi memahami predikat profesor yang diselipkan kepada yaitu Profesor Qadirun Yahya, bicara sisipan profesor pada kalangan ahli, belum tentu ahli dalam bidang-bidang tertentu. Terkadang profesor hanya sebuah kebebasan belaka yang tidak memiliki dukungan moral intelektual memadai. Jadi profesor tapi tidak memiliki dukungan intelektual yang memadai. Terkadang pula mereka itu baru sebatas bisa berbicara agama hanya dari cuplikan-cuplikan majalah atau buku-buku tertentu, tidak berdasarkan observasi menyeluruh menurut standar disiplin ilmuwan. Satu contoh, saya pernah itu melihat seorang profesor dan juga adalah seorang tokoh ya, yang cukup terkenal dan tenar itu, bahkan disanjung-sanjung oleh kalangan liberal. Mungkin sama-sama liberalnya itu saya pikir kelasnya sama dengan dia gitu. Rata-rata anggotanya itu doktor. Tetapi kalau kita teliti, seorang tokoh yang hebat ini dikenal sebagai seorang yang humanis. Bahkan sering pula menyudutkan berpikir Islam, yaitu berpikir Islam yang puritan itu. Dia tidak suka Islam puritan dan selalu berpikir militan. Jadi militansinya ada di dalam memperjuangkan pemikiran liberal. Militansinya ada. Nah, suatu saat menyebutkan sebuah hadis, profesor nih dan tokoh yang sangat dikenal dan dikagumi oleh pemerintah kita juga ya. Dan baru saja meninggal dunia. Allahumma firlahu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tetapi sang profesor ini tidaklah kemudian ahli banget gitu bidang. Ketika ramai-ramai membicarakan tentang Cina, dia mengutip hadis atlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nih, jadi pandangan beliau sebagai seorang tokoh
bahkan punya yayasan namanya Syafi'i Ma'arif gitu. Yayasannya namanya Ma'arif Institute. Lah sayangnya kemudian mengeluarkan sebuah hadis. Hadis ini menunjukkan orang tidak bidang, tidak ahli. Makanya jangan terlalu percaya dengan profesor. Dia ngutip hadis, atlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini bukan hadis. Kategori palsu lah hadis ini gitu. Kalau disandarkan kepada Nabi terlalu palsu. Nah, anehnya orang ini, sang profesor tadi, karena seorang profesor yang dikagumi di kalangannya itu, wah bangga dengan ucapan-ucapannya itu yang membahas hadis palsu tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa seorang kualitas seorang yang disebut profesor itu belum tentu memahami agama. Jadi ironinya mereka tidak menyadari kealpaan tentang banyak hal, ya. Karena tersandung pada yaitu tadi ketenaran namanya tenar di mana-mana, disebut-sebut orang, lupa akan kealpaannya itu, bahwa dia itu sebenarnya tidak tahu ilmu hadis Nabi, tapi dikagumi oleh pengikut-pengikutnya. Ini kebanyakan umat seperti itu, ya. Orang seperti Idrus Ramli itu, misalnya orang seperti Idrus Ramli dikagumi oleh banyak orang, itu tidak berarti dia menguasai, tapi karena omongannya itu tadi, omongannya asal keluar lalu dikagumi oleh orang lain gitu. Padahal dari sisi keilmuan ya nol. Karena kita itu selalu dibenturkan dengan akal dia itu, akal-akalan terus gitu ya. Di satu sisi, jika mengeluarkan dalil, kalau dalil dari lawan dipatahkan dengan mengatakan hadisnya begini-begini, walaupun kemudian justru kalau dia mengatakan hadis palsu, dia dianggap hadisnya itu bagus. Itu sering terjadi begitu dalam dunia diskusi debat ya, jika melihat dari orang-orang yang tidak berilmu. Walaupun memiliki predikat segudang misalnya. Jadi profesor itu tidak memungkinkan orang itu berpikir sesuai dengan kemampuannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian sedangkan dalam konsep-konsep tertentu, yaitu bersikap serabotan dalam menelaah ilmu. Jadi dalam konsep-konsep tertentu bersikap serabotan dalam menelaah ilmu. Artinya asal-asalan saja agar bisa dikatakan hebat ya. Kalau di kalangan kelasnya ya sama, para pendukungnya itu sama, jadi kelasnya sama. Ketika seseorang itu banyak pendukungnya, kemudian ya ilmunya sebatas tadi itu bersikap bersikap serabotan menelaah ilmu, ya akhirnya seperti itu. Jadi pernah seorang profesor insinyur pertanian yaitu Amin Aziz yang komisaris bank muamalat menulis buku Power of Al-Fatihah. Membuat bukunya bestseller terkenal di Gramedia karena di kalangan pembacanya dikenal sebagai orang yang mampu menyingkap rahasia Al-Fatihah. Namun dari hasil sebuah penelitian mendalam, bukunya itu lebih bersifat aktualisasi ilmu-ilmu pertanian belaka. Hanya sedikit saja berbicara literatur Al-Fatihah. Artinya kalau melihat konsepnya Profesor Amin Aziz ini, saya tahu memang lebih pada bisnis ya. Karena saya juga sempat menjadi manajernya Profesor Amin Aziz ini, Allahumma firlahu ya. Tetapi memang kemudian beliau punya staf yang begitu banyak, dan beliau memang pernah mengorbitkan sebuah
mengorbitkan sebuah program di pemerintah zaman Pak Harto itu, yaitu konsep 1000 dai itu, 1000 dai. Tetapi memang dai-dai ini diminta untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia, potensi dan sebagainya. Itu kalau kita lihat mengenai Pak Amin Aziz ya, Profesor Amin Aziz. Dulu saya itu pernah menjadi manajer dari teh cinta ya, semacam teh poci itu. Nah, itu sampai menyediakan beberapa macam outlet di yaitu toko-toko pertokoan besar dan sebagainya, sekelas supermarket ya, supermarket tuh. Nah, kemudian menyewa sebidang tempat di situ digunakan sebagai outlet atau tempat-tempat tertentu yang ramai. Beberapa outlet dipersiapkan dan sebagainya. Nah, intinya kemudian kalau dilihat dari sisi kitab The Power of Al-Fatihah, ya ujung-ujungnya bukan membicarakan referensi Al-Fatihah secara lengkap, tapi pengembangan pemikiran, tekstualisasi, kontekstualisasi terhadap Al-Fatihah tadi itu dipandang dari sudut pertanian gitu. Jadi ini akibat orang terlalu mengandalkan profesor. Jadi Profesor Insinyur Amin Aziz ini saya sangat kenal ya, sangat kenal. Kemudian kalau kita lihat, namun dari hasil sebuah penelitian mendalam, bukunya itu lebih bersifat aktualisasi ilmu pertanian. Jadi sedikit berbicara literatur Al-Fatihah sehingga tidak mampu memberikan definisi ilmu Al-Quran secara benar kepada para pembaca. Lain Amin Aziz, ada model Qadirun Yahya yang hidup di zaman Bung Karno. Konon katanya termasuk salah seorang guru Bung Karno dalam bidang eksakta dan metafisika. Wow. Padahal yang kita tahu itu Bung Karno pada waktu itu banyak mempelajari buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab, sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, tidak terperosok ke dalam eksakta dan metafisika. Itu sampai sekarang ada pernyataannya. Justru ini tidak pernah ada di dalam bukunya, yaitu buku Di Bawah Bendera Revolusi, tidak pernah ditulis itu nama Qadirun Yahya oleh beliau. Dan popularitasnya justru yang terjadi adalah surat dari Endeh, itu bersama Ustadz Ahasan yang ada. Itu Bung Karno. Jadi di situ kalau kita lihat, dan popularitasnya cukup menonjol di di kalangan dukun dan toriko. Popularitasnya di kalangan dukun dan toriko itu cukup menonjol. Banyak orang yang terinspirasi dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beliau itu. Dikenal pula dengan pahamnya Islam Ayah. Lah, kita kenalkan Islam Ayah, itu dia orangnya. Karena buku-bukunya yang melanggengkan antara kekuatan setan dan kekuatan Tuhan. Iya, kekuatan setan dan kekuatan Tuhan. Pak Profesor Qadirun Yahya ini menggali ilmu-ilmu persenyawaan antara Tuhan dan setan. Menurut dunia matematik, metafisika, hingga di zamannya berdiri Universitas Metafisika, Akademi Metafisika. Oh, luar biasa. Dan salah seorang tokoh Thariqah Naqsabandiyah pada satu pandangan gilirannya disebut setan kali dedemit, kali gondoruo, kali malaikat sama dengan Tuhan. Waduh. Itu di antara model-model profesor yang reaktif. Pada hasil intimidasi pemikirannya sendiri, memaksa diri dalam hal-hal yang di luar jangkauannya sehingga menghasilkan kesimpulan yang di luar nalar manusia normal. Jadi jangan terlalu bangga dengan Pak Profesor. Kadang-kadang itu kalau berbicara agama ngawur itu. Jika bukan bidangnya ya, tak perlu didengar lah. Saya itu jangan terlalu percaya dengan sebuah proyek keagamaan yang berangkat dari bidang-bidang lain ya. Itu justru seringkali mementahkan Islam itu sendiri gitu.
Karena kemudian Islam ditinjau dari perspektif disiplin ilmunya dia. Ya seperti tadi pertanian dan sebagainya itu. Ini yang sangat membahayakan dalam dunia ilmu pengetahuan ya. Nah, itu diantaranya. Kita juga kenal namanya Profesor yaitu Azyumardi Azra. Oh, itu juga itu. Kalau diangkat mah aduh ya Allah, luar biasa ya. Saya pernah bahkan di dalam sebuah tulisan tuh dijadikan dasar rujukan, ya, dijadikan dasar rujukan oleh seorang penulis di Indonesia. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri ya. Jadi kita harus lebih mawas diri memahami ilmu pengetahuan dari orang yang berpredikat profesor. Karena belum tentu mereka itu menguasai ilmu yang berkaitan dengan agama. Apalagi kalau agama ditinjau dan dengan menggunakan kacamata keahliannya sebagai profesor, maka agama itu bisa berubah sesuai dengan skenario yang diatur olehnya gitu. Ya profesor bisa mengecoh juga pemikiran profesor nih. Jadi saya itu tidak terlalu pakewoh ya dengan istilah profesor itu. Karena ya itu kadang-kadang kita dibuat menangis, menjerit, merintih. Karena apa yang disampaikan ternyata bukanlah upaya menguatkan jiwa sebagai seorang muslim, tapi justru melemahkannya. Banyak orang yang terpengaruh oleh nama profesor, terkenal dengan ketenaran namanya, tapi kemudian tidak memberikan pengertian apa-apa tentang agama Islam. Namanya hebat, pengaruhnya hebat, tetapi justru melemahkan barisan Islam. Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi orang yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.